Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Senin, pada 9 Januari 2023 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius, bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Pada kesempatan ini juga sahabatku, bersama gereja, kita memperingati pesta pembaptisan Tuhan. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat muda, pada kesempatan ini bersama gereja kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dalam Injil pada kesempatan ini kita menemukan beberapa kata yang indah, sahabatku. Mari kita lihat kembali, sahabatku. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Sahabatku, pertanyaan yang dapat kita ajukan adalah, apa yang membuat seseorang disebut sebagai anak yang dikasihi, sahabatku? Sahabatku yang terkasih, setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita sebut sebagai bentuk alasan seseorang disebut sebagai yang dikasihi, sahabatku. Pertama, dia adalah anak kandung. Meskipun tidak berarti bahwa kalau bukan anak kandung, lantas kurang dikasihi. Yang kedua, tidak nakal atau bandel, sahabatku yang terkasih. Dalam arti senang mendengar nasihat orang tua dan setia melaksanakannya, sahabatku. Lalu yang ketiga, berbakat dan berprestasi, sahabatku. Biasanya nih, ibu-ibu bahkan bapak-bapak sangat senang menceritakan anaknya yang berprestasi di kelas, di sekolah, atau di kampus, sahabatku, yang sering menjadi utusan sekolah dalam suatu ajang kompetisi atau lomba dan seringkali mendapat penghargaan atau piala, sahabatku. Lalu yang keempat, santun, ramah, sabar, mudah akrab dengan siapa saja, sehingga disenangi oleh banyak orang, sahabatku. Lalu yang kelima, rajin dalam banyak hal, sehingga bisa dengan mudah membantu mereka yang membutuhkan bantuan, sahabatku. Lalu yang keenam, ia seorang yang saleh, rajin berdoa, dan dekat dengan Tuhan. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat muda, barangkali masih banyak hal yang dapat diurutkan sebagai alasan seseorang pantas disebut yang terkasih, sahabatku. Sahabatku, Yesus, Sang Putra Tunggal Bapa, sungguh memiliki semua kualitas positif tersebut, sahabatku. Bahkan melebihi semuanya itu, karena ia datang untuk menggenapkan seluruh sabda Tuhan. Seperti yang ia tegaskan kepada Yohanes Pembaptis. Penggalan dalam firman Tuhan, sahabatku, "Biarlah hal itu terjadi,
Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang hidup dan bakti kami sungguh berkenan kepadamu. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita belajar pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.